Halo mahasiswa Universitas Terbuka, apa kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Saat ini kita telah sampai pada sesi terakhir yang akan membahas mengenai studi kasus dan aplikasi praktis. Pada modul ini, kita diberikan kesempatan untuk menghubungkan teori yang sudah kita pelajari pada sesi-sesi sebelumnya dengan praktik nyata dalam penyusunan dan analisis laporan keuangan rumah sakit. Pertama, terlebih dahulu kita harus tahu latar belakang pada sistem pelayanan kesehatan modern. Laporan keuangan bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan alat penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan manajerial. Tujuan dari modul ini adalah menerapkan prinsip akuntansi rumah sakit dalam studi kasus nyata, menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 45 dan PSAK 16, dan meningkatkan kemampuan analitis Anda dalam evaluasi kesehatan keuangan rumah sakit. Peran laporan keuangan membantu kita menjawab pertanyaan penting seperti seberapa besar pendapatan rumah sakit, sejauh mana ketergantungan pada subsidi atau donasi, dan apakah aset digunakan dengan efisien. Selain itu, laporan keuangan juga mendukung akreditasi oleh lembaga nasional KARS maupun internasional PCI. Bapak Ibu mahasiswa, marilah kita belajar bagaimana cara penyusunan laporan keuangan berdasarkan kasus nyata. Saya mengajak Anda untuk melihat kasus pada Rumah Sakit Harapan Sehat dengan data sebagai berikut. Pendapatan layanan sebesar 6 miliar rupiah, pendapatan BPJS sebesar 3,5 miliar rupiah, sumbangan atau donasi sebesar 500 juta rupiah, beban gaji sebesar 4 miliar rupiah, beban obat dan peralatan medis sebesar 2 miliar rupiah, beban administrasi dan operasional sebesar 800 juta rupiah, pembelian aset tetap sebesar 1,2 miliar rupiah, masa manfaatnya 5 tahun. Nah, saldo awal aset tetap kita adalah 5 miliar rupiah dan saldo awal kas sebesar 1 miliar rupiah. Lanjut, kemudian 1. Laporan aktivitas berdasarkan PSAK 45. Terdiri dari total pendapatan sebesar 10 miliar rupiah, total beban sebesar 7,04 miliar rupiah, dan surplus atau kenaikan aset bersih sebesar 2,96 miliar rupiah. Kedua, laporan posisi keuangan dalam neraca, yaitu kas dan setara kas sebesar 2,76 miliar rupiah, aset tetap setelah pembelian dan penyusutan sebesar 5,96 miliar rupiah, total aset sebesar 8,72 miliar rupiah, liabilitas nihil, dan aset bersih sebesar 8,72 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ini ada arus operasi yang masuk sebesar 2,96 miliar rupiah, arus investasi yang keluar sebesar 1,2 miliar rupiah, dan kenaikan kas bersih sebesar 1,76 miliar rupiah. Catatan penting untuk kita ketahui bahwa donasi sebesar 500 juta dicatat sebagai pendapatan tanpa pembatasan dan aset tetap disusutkan sebesar 240 juta per tahun. Bapak Ibu mahasiswa, dari laporan keuangan yang telah kita buat, kita dapat menganalisis dengan menghitung rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, di mana rasio lancar sama dengan
aset lancar dibagi kewajiban lancar, sama dengan 2,76 miliar dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Artinya, rumah sakit sangat liquid karena tidak memiliki utang jangka pendek. Lalu kedua, rasio efisiensi, yaitu perputaran aset tetap, sama dengan pendapatan dibagi aset tetap bersih. 10 miliar dibagi 6,2 miliar sama dengan 1,61 kali. Artinya setiap rupiah aset tetap menghasilkan 1,61 rupiah pendapatan. Dan yang ketiga, menghitung rasio profitabilitas. Margin operasi sama dengan surplus bagi pendapatan, yaitu 2,96 miliar dibagi 10 miliar sama dengan 29,6%. Ini menunjukkan profitabilitas operasional yang cukup baik. Setelah kita pelajari yang tadi pada pembahasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu pertama, rumah sakit sangat liquid, perlu strategi pemanfaatan kas lebih optimal. Kedua, efisiensi penggunaan aset tetap masih bisa ditingkatkan dalam arti evaluasi produktivitas peralatan medis. Dan yang terakhir, kesimpulan kita adalah profitabilitas cukup baik, yaitu perlu diseimbangkan dengan mutu layanan agar tidak hanya fokus pada surplus. Rekomendasi yang perlu kita ajukan dari studi kasus ini adalah: pertama, susun rencana strategis untuk memanfaatkan kas berlebih. Kedua, lakukan benchmarking dengan rumah sakit lain untuk meningkatkan efisiensi aset. Dan yang ketiga, perlu sistem informasi manajemen agar laporan lebih akurat dan real time. Bapak Ibu mahasiswa, kita telah mempelajari sesi 8 dan kesimpulan yang kita ambil dari sesi 8 atau modul 8 ini adalah menekankan pada aplikasi nyata akuntansi rumah sakit melalui studi kasus, belajar menyusun laporan aktivitas neraca dan arus kas berdasarkan data nyata, menghitung analisis keuangan membantu menilai likuiditas, efisiensi, dan profitabilitas. Lalu adalah hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis. Demikian sesi 8 untuk studi kasus dan aplikasi praktis. Ingatlah, kemampuan menyusun dan analisis laporan keuangan rumah sakit adalah keterampilan penting bagi seseorang akuntan di sektor kesehatan. Dengan pemahaman ini, Anda tidak hanya mampu membuat laporan, tetapi juga menggunakannya untuk mendukung tata kelola, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Selamat, Anda telah menyelesaikan pembelajaran akuntansi rumah sakit. Tetap semangat, salam sehat selalu. Terima kasih.